Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surat An-Nisa pada ayat 176, merupakan ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun wa laha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'an falidzakari mithlu hazzil unthayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat 176. Mereka meminta fatwa kepada engkau. Katakanlah, Allah akan memberi fatwa kepada kamu pada hari hal kalalah. Jika seorang meninggal tidak ada baginya anak, padahal baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia separuh dari apa yang dia tinggalkan itu, dan dialah yang mewarisinya saudara perempuan itu. Jika dia saudara perempuan itu tidak beranak, maka jika adalah mereka saudara perempuan itu berdua, maka untuk keduanya itu 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Dan jika adalah mereka itu bersaudara, saudara ada laki-laki dan ada perempuan-perempuan, maka untuk yang laki-laki adalah seumpama bagian 2 orang perempuan. Allah menyatakan kepada kamu supaya kamu tidak tersesat, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah mengetahui. Kadang-kadang kita dibawa membumbung tinggi kepada puncak cita-cita supaya jelas ke mana jalan yang kita tuju. Maka diterangkan di ayat yang sebelum ini Muhammad sebagai burhan, keterangan yang hidup dari Allah untuk menuntun manusia, dan diterangkan pula bahwa Al-Quran adalah cahaya yang akan menyinari jalan itu, sehingga as-siratal mustaqim lah yang bertemu, bukan jalan yang buntu ujung. Tetapi dalam menunjukkan cita-cita yang tinggi itu, manusia akan bertemu dengan kejadian sehari-hari yang segera wajib diselesaikan. Di antara banyak hal sehari-hari itu ialah urusan faraid, atau peninggalan harta pusaka orang yang mati. Penambah keterangan yang belum begitu jelas dipahamkan, atau ada lagi kejadian lain sesudah ayat-ayat faraid yang dahulu turun. Mereka meminta fatwa kepada engkau. Pangkal ayat 176. Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya fatwa Allah tentang harta waris bagi orang yang mati dalam keadaan kalalah ini. Menurut sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan keempat penyusun As-Sunnah dan lain-lain lagi, asal mula turun ayat waris berasal dari kalalah yang kedua ini ialah ketika Jabir bin Abdullah sedang sakit. Dia diziarahi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu sakit Jabir sedang amat keras sehingga dia tidak sadarkan dirinya lagi. Rasulullah SAW yang datang berziarah itu langsung mengambil wudhu.
Kemudian dipercikkannya air ke muka Jabir sehingga sadarlah dia akan dirinya. Waktu Jabir sadar, bertanyalah dia kepada Rasulullah SAW, "Tidak ada yang mewarisiku kecuali Kalalah. Bagaimana cara pembagian warisnya?" Lalu turunlah ayat faraid ini. Hadis yang lain dari An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dan Ibnu Sa'ad dari Jabir juga menegaskan pula bahwa Jabir bertanya, "Bolehkah aku mewariskan untuk saudaraku sepertiga?" Nabi menjawab, "Amat baik." Kemudian tanya Jabir lagi, "Bagaimana kalau separuh?" Nabi menjawab, "Amat baik." Kemudian Rasulullah SAW pun keluar. Kemudian dia masuk kembali dan berkata, "Pada penglihatanku engkau belum akan mati karena sakitmu yang ini. Allah telah menurunkan firman-Nya bahwa saudara-saudaramu itu mendapat 2/3. Inilah kata riwayat lain yang menjadi sebab turunnya ayat ini." Berkata Al-Katabi, Allah menurunkan ayat Kalalah ini 2 buah. Yang satunya diturunkan di musim dingin, yaitu ayat yang tersebut di permukaan surah An-Nisa. Di sana masih ijmal dan ibham, belum jelas benar maksudnya menurut zahirnya. Kemudian itu turun ayat yang sebuah lagi pada musim panas yang tertera di akhir surah An-Nisa. Di sana diberi tambahan keterangan yang belum begitu jelas pada ayat yang terdahulu yang disebut ayat musim dingin tadi. Tentang Kalalah menurut riwayat Abdul bin Humaid dan Abu Daud dan Al-Baihaqi dari Abu Salamah, barang siapa yang tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapa, maka pewarisnya itu adalah Kalalah. Lanjutan ayat, katakanlah Allah akan memberi fatwa kepada kamu dari hal Kalalah. Mereka telah minta fatwa kepada engkau, hai Rasul, tentang Kalalah, yaitu seorang sebagaimana Jabir bin Abdullah itu, kalau dia mati dia tidak beranak dan ayahnya pun sudah tidak ada lagi, sebab mati terlebih dahulu dari dia, tetapi dia hanya mempunyai beberapa orang saudara. Padahal di dalam keterangan yang sudah tentang faraid belum ada tersebut bahwa saudara-saudara itu mendapat bagian. Yang tersebut barulah saudara seibu saja. Kalau saudara seibu seorang dapatlah 1/6. Kalau lebih dari seorang dapatlah dia 1/3. Lalu dibagi-bagi. Itu yang disebut dalam ayat Kalalah yang dahulu, yakni ayat musim dingin. Sekarang bagaimana tentang saudara yang bukan seibu, hanya sebapak? Maka datanglah fatwa Allah sebagai jawaban pertanyaan itu. Jika seseorang meninggal tidak ada baginya anak, padahal baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia separuh dari apa yang dia tinggalkan itu. Inilah fatwa bagian pertama dari ayat Kalalah musim panas. Si mati tidak ada meninggalkan anak, yang ada hanya seorang saudara perempuan yang seibu sebapak atau sebapak saja, maka saudara perempuan itu mendapat separuh dari harta peninggalannya. Di sini hanya disebut tidak meninggalkan anak, tidak tersebut tidak meninggalkan bapak, sebab meskipun tidak disebut sudah terang arti Kalalah ialah bapaknya sudah meninggal lebih dahulu. Apatah lagi kebanyakan harta si mati yang akan dibagi itu pun adalah warisan dari ayahnya yang telah mati terlebih dahulu. Dan sudah nyata bahwa kalau ayah ada niscaya saudara terdinding. Dalam ilmu faraid, Kalalah ini menarik hati kita perbahasan. Ulama mengurai dan mengijtihad pemecahan dari ayat-ayat faraid itu. Ulama bermacam pendapat tentang anak di sini. Sebab dikatakan tidak meninggalkan anak, apakah termasuk juga anak perempuan atau anak laki-laki saja? Yang menjadi sebab pertikaian pendapat ialah karena saudara perempuan sama sekali tidak mendapat pusaka kalau ada anak laki-laki. Tetapi kalau ada anak perempuan, saudara perempuan mendapat. Ulama yang berkata bahwa perkataan anak itu meliputi anak laki-laki dan anak perempuan, tidak melihat jalan bahwa saudara perempuan mendapat pembagian beserta dengan adanya anak perempuan akan menjadi penghalang dari syarat tidak adanya anak perempuan, karena dia telah mati mendapat pembagian separuh. Karena kemestian separuh untuk dia itu disyaratkan dengan tidak adanya anak perempuan. Karena kalau anak perempuan ada, maka dialah asabah yang mewarisi segala yang sisa dari segala pembagian yang diterima oleh yang berhak menerima. Tetapi kalau tidak ada waris yang lain, melainkan seorang anak perempuan dari seorang saudara perempuan, maka yang separuh untuk anak perempuan sebagian pembagian yang sudah tentu. Adapun yang selebihnya, tegasnya yang separuh lagi untuk saudara perempuan sebagai asabah, bukan sebagai ketentuan. Karena kalau beserta anak perempuan ada pula istri, si istri mendapat ketentuan 1/8. Maka yang selebihnya adalah untuk saudara perempuan yang sudah kurang dari separuh. Dan kalau dia mendapat ketentuan separuh, dan ada pula seorang anak perempuan dan ada pula istri, maka masalah menjadi diaulkan. Dan kekurangan pembagian dihubungkanlah kepada yang berhak menerima. Sehingga yang didapat oleh seorang saudara perempuan tidak kurang dari yang diterima oleh seorang anak perempuan. Dan karena itu dapatlah disimpulkan bahwasanya kata ayat tidak meninggalkan anak meliputi akan anak laki-laki dan anak perempuan sekali. Dan dialah yaitu saudara laki-laki yang mewarisinya, yaitu mewarisi saudara perempuan itu jika ditakdirkan saudara perempuan itu yang mati terlebih dahulu. Tentu saja dalam keadaan Kalalah juga, bapak sudah mati terlebih dahulu jika dia itu tidak beranak. Tegasnya ada 2 orang bersaudara, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ayah mereka telah mati terlebih dahulu. Tiba-tiba mati saudara yang perempuan itu, sedang dia tidak meninggalkan anak.
maka saudara laki-laki itulah yang mewarisi seluruh harta perempuan yang mati itu. Berbeda dengan saudara laki-laki yang mati tidak meninggalkan anak sebagaimana disebut di pangkal ayat, maka saudara perempuannya itu mendapat separuh. Maka jika adalah mereka itu berdua, yaitu saudara perempuan itu berdua, sedang yang mati ialah saudara laki-laki, maka untuk keduanya itu 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Kalau seorang dapat separuh, kalau berdua dapat 2/3, bahkan kalau mereka lebih dari berdua pun mendapat 2/3 itu, sebagaimana saudara-saudara Jabir bin Abdullah itu. Menurut setengah riwayat mereka ada bertujuh, tetapi ada lagi riwayat mereka adalah 9. Yang selebihnya tegasnya sepertiga lagi diserahkan kepada asobah. Kalau tidak didapati waris yang ada ketentuan menerima sebagaimana istri, dan jika adalah mereka itu bersaudara ada laki-laki dan ada perempuan, maka untuk yang laki-laki adalah seumpama bagian 2 orang perempuan, kecuali saudara yang hanya seibu, sebab mereka sudah mendapat 1/6. Sebagaimana telah ditentukan pada ayat kalalah yang pertama di pangkal surah. Sebab yang 1/6 yang mereka terima itu adalah menggantikan pembagian dari ibu mereka yang sudah meninggal lebih dahulu. Kalau bukan begitu, niscaya mereka tidak mendapat, sebab mereka bukan asabah si mati. Keterangan lebih terperinci dan perhatikan sedikit-sedikit di antara ulama-ulama fikih lebih baik dibaca pada kitab Faraid yang khas, sebagaimana yang telah dikarang oleh Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Ahmad Hasan Bangil, dan di Malaysia oleh almarhum Syekh Tahir Jalaluddin dan kitab-kitab yang lain. Allah menyatakan kepada kamu supaya kamu tidak tersesat. Maka segala pernyataan yang diberikan Allah berkenaan dengan hukum-hukum, terutama hukum faraid yang tersebut ini, ialah supaya kita jangan tersesat, dan khusus dalam faraid supaya jangan teraniaya orang yang telah ditentukan mesti mendapat pembagian. Apatah lagi keterangan pada ayat kalalah di awal surat. Sedangkan yang di awal surat itu baru lebih jelas bagi kita bahwa saudara yang menjadi waris di situ yang dimaksud ialah saudara yang seibu saja. Setelah membaca keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama dari hadis Sa'ad bin Abu Waqqas, sedang ayat yang ini yang disebut ayat musim panas, sebab diturunkan di musim panas atau saif, ialah mengenai saudara yang seibu dan sebapak. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah mengetahui. Ujung ayat 176. Maka segala peraturan yang telah disampaikan Allah kepada kita itu, ataupun ketentuan-ketentuan hukum, adalah semuanya itu timbul dari pengetahuan Allah yang meluas, yang berguna untuk keselamatan kita, memelihara hubungan keluarga satu sama lain dan hubungan yang mati dengan yang hidup, sehingga harta benda jangan sampai menjadi pangkal bala dan fitnah. Dan inilah yang dituju sejak dari permulaan surah An-Nisa sampai ke akhirnya sekali kepada ayat ini, yang menjadi penutup kepada surah yang banyak membicarakan hak, kewajiban dan nasib dari kaum perempuan itu adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.